Mohon depan ya Bapak yang saya sebutkan tadi, sejahtera untuk kita semua, tapi pun memenuhi undangan kami di acara persiapan pembelajaran mandiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin yang hadir di sini masih banyak yang belum mengetahui apa maksud dan tujuan kita dikumpulkan di sini. Mungkin perlu saya ulas balik ya ceritanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita terkait masalah pembelajaran apa seperti yang Pak Kasih tadi katakan, bahwa di masa pandemi ini kita sebagai guru dituntut untuk selalu mempunyai inovasi ya, harus selalu berkreativitas ya. Jadi bertolak ukur ke sana, kami Dinas Pendidikan berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa aktif dan harus senantiasa memberikan inovasi-inovasi terkait masalah pembelajaran kita. Jadi maksud kami Dinas Pendidikan Bapak Ibu sekalian, kami khususnya bidang pembinaan ketenagaan, kemarin kita sudah mempunyai majalah Guru Hebat ya. Itu adalah untuk latihan untuk editor dan reporter per MGMP dan KKG setiap kecamatannya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Kan selalu dalam mengalir seperti itu. Jadi ini hal bisa karena biasa, karena kita terbiasa ya di depan kamera. Tapi kalau mau yang natural, silakan dipilih di luar ruangan. Nah semacam itu. Nah kalau sekarang ini kita membantu untuk anak-anak kita yang ada di Lampung Barat bagaimana menjadi belajar alternatif mendukung program dinas. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Saya akan berikan ke Pak Eka untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya kebetulan saya buka biar di depan, karena ini guru-guru saya semua. Guru-guru saya masih SMP dulu, mungkin ada yang di SD juga. Beda ilmunya Pak. Perkenalkan, nama saya Eka Fendi Asfara. Boleh kenalan dikit Pak? Ya, Eka itu karena saya anak yang pertama. Kemudian pendidikan itu saya lahir, Fendi itu pendidikan, jadi saya lahir 2 Mei. Kemudian Asfara itu saya lahir di Padang Ratu, jadi asal Padang Ratu, Lampung Tengah. Cuman bapak ibu saya memang asli Liwa, nah gitu. Jadi Eka Fendi Asfara, jadi bukan dari asparagus ya. Jadi ada beberapa yang kirain nama saya belakangnya dari nama bunga. Jadi saya honor di SMP 25 dari tahun 2007 sampai sekarang, alhamdulillah, disyukurin aja. Ya, kalau nggak disyukuri nanti stres Pak. Ya. Iya, sertifikasinya udah nggak lagi sekarang Pak, karena saya udah di Araman, saya nggak lagi. Ya, jadi kebetulan saya selama kuliah sebenarnya saya ikut unit kegiatan mahasiswa fotografi. Cuman foto sama video sebenarnya saling bertautan, cuman beda saja foto itu mungkin gambarnya diam, kemudian video itu gambarnya bergerak, kemudian ada suara di situ yang direkam. Tetapi pada prinsipnya untuk menghasilkan video yang bagus itu memang harus dasar dari fotografi juga. Ya biar nggak lama-lama perkenalannya. Jadi fotografi itu berasal dari bahasa Yunani, fotos dan grafos. Jadi kita harus belajar sedikit sejarahnya ya Bu, biar kita lebih paham. Fotos dan grafos itu artinya, fotos itu cahaya, grafos itu menggambar. Jadi artinya menggambar dengan cahaya. Nah itu intinya sebenarnya dalam foto dan video, intinya adalah cahaya. Kita tidak akan bisa melihat benda, orang, atau siapa saja kalau tidak ada cahaya. Mungkin kalau pelajaran fisika di optik ya kali ya. Jadi cahaya itu menyinari benda atau orang,
kemudian sinar itu mantul lagi ke mata kita sehingga kita bisa melihat benda itu karena cahaya. Kalau kita mau tengah malam buat video yang nggak ada cahaya sulit. Nah, cahaya itu bisa cahaya buat cahaya alami, matahari itu udah gratis dari Tuhan, udah nggak ada bayar-bayar. Kalau beli lampu itu mahal tuh, lampu studio itu ada yang berjuta-juta dan seterusnya. Itu kalau matahari sudah gratis. Jadi cahaya bisa cahaya alami, cahaya matahari, atau cahaya buatan, lampu petromak, lampu LED atau dan seterusnya. Jadi intinya kita jika ingin membuat foto, membuat video harus perhatikan dulu cahaya di sekitar yang lokasi kita untuk buat video itu cukup apa tidak. Nah, kalau seperti ruangan ini udah cukup sebenarnya, matahari udah masuk, kemudian ada background warna putih ini memantulkan cahaya. Jadi udah sangat cukup ini untuk apa namanya memproduksi suatu gambar atau video. Nah, selanjutnya selain tadi fotos dan grafos, jadi balik lagi sedikit ke sejarah. Sejarahnya pertama foto ini perekam ini awalnya dari bangsa Arab dulu, Ibnu Haytham kalau tidak salah di tahun 700 atau 800 gitu. Kemudian dilanjutkan di Eropa, Leonardo da Vinci itu seorang pelukis. Jadi dulu itu sebenarnya perekam ini ada karena inginnya pelukis itu membuat lukisan yang apa Pak? Kalau yang nyata tuh real ya? Apa itu? Surrealisme kan beda lagi. Ya, pokoknya yang nyata gitu. Jadi kalau lukis itu walaupun senyata-nyatanya tidak bisa sama persis dengan objek, sehingga terciptalah itu kamera. Awalnya kamera lubang jarum. Jadi kamera ini kalau saya dulu di Jogja dulu pernah belajar sedikit, itu pakai kaleng aja bisa moto. Jadi kaleng itu dicucuin aja, kemudian ada apa namanya kertas film di situ dan itu bisa memoto, bisa dapat gambar dari situ. Itu namanya pinhole. Nah, awal muasalnya kamera itu dari seperti itu. Mungkin nanti guru fisika mungkin lebih paham nih, MIPA yang itu ya tentang apa namanya perjalanan kamera. Kemudian berlanjut ke kamera film analog. Ya, analog. Selanjutnya lanjut ke zaman sekarang sudah digital. Sekitar tahun 2000-an awal sudah mulai masuk digital. Walaupun memang masih mahal kameranya waktu itu. Dan sekarang ini tahun 2020-an ini kamera sudah bisa dipegang dan dibawa kemana-mana di handphone, smartphone. Ini luar biasa perkembangannya. Dan hasil kamera sekarang ini saya bandingkan dengan kamera yang tahun 2006 digital itu, ya nggak jauh-jauh beda. Dicetak ukuran 16R masih aman, masih bagus. Gitu. Jadi terkadang orang mau belajar fotografi atau mau belajar merekam YouTube ini bingung, alatnya saya nggak ada kamera gede gitu kan. Sebenarnya itu masalah pede tidak pedenya aja. Kamera handphone saya itu nggak mahal, cuman di bawah 2 juta, 1.8. Nggak usah merek, nggak usah sebut merek, boleh sebut merek Pak. Kalau tadi Pak Harto Vivo itu Realme, cuman Realme 3. 1.800.000 tahun yang lalu. Kalau sekarang nggak tahu harganya, mungkin udah jeblok. Artinya kamera apa namanya handphone yang ada kameranya yang harganya standar saja sudah cukup. Dan YouTube saya rata-rata pakai kamera itu semua, nggak ada pakai kamera yang DSLR atau apa gitu ya. Karena di situ enak, lebih mudah, langsung diedit dan seterusnya. Udah aman, nggak usah sulit-sulit. Tapi kuncinya tadi yang pertama, cahaya harus cukup saat kita mengadakan perekaman. Itu yang harus dilihat. Kadang-kadang orang ngomong, oh ini kameranya jelek, ini HP-nya jelek, padahal di situ gelap. Ya gimana mau dapat hasil yang bagus? Sehebat pun kamera kalau memang gelap ya tidak sulit untuk dapat apa namanya kualitas yang baik.
Nah, selanjutnya kira-kira kecepatan nggak Bu? Pak? Nggak ya? Nggak cukup ya? Cukup pusing. Tapi ini saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu banyak yang sudah ada kok YouTube-nya ya. Mungkin saya cuma mengingatkan saja bahwa sebelum produksi itu ya yang harus diingat itu pencahayaan itu sangat penting. Karena prinsipnya tadi fotos dan grafos itu melukis dengan cahaya. Ya video juga sama melukis dengan cahaya. Cuman karena video itu ada geraknya aja, ada gerak, ada suara yang direkam. Nanti mungkin bagian suara nanti ada teman saya Reno yang ini karena dia biasa merekam gambus-gambus ya. Kalau saya nggak tahu rekam-rekaman suara. Nah, kemudian yang harus diperhatikan kalau buat YouTube sih sebenarnya komposisi atau angle sudut pandang itu nggak terlalu aneh-aneh lah. Tapi kalau dalam produksi mungkin suatu saat bisa memproduksi film pendek, boleh film pendek yang ada pembelajarannya, itu keren juga tuh. Kan tema apa dibuat film pendek. Itu butuh yang pertama komposisi. Dalam fotografi itu komposisi. Luar biasa ya. Reno apa HP dong? HP-nya ada garis-garisnya nggak? Lewat garis-garis lagi. Garis tampilannya apa itu bahasanya? Grid ya? Enggak yang garis 4. Grid ada? Aplikasi? Enggak ada. Ada? Reno? Pinjam sebentar kalau ada. Ya. Oh ini ada. Karena ini nggak ada, saya minta whiteboard sebenarnya, cuman whiteboardnya nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Saya nggak siap materi. Kalau materi ini materi fotografi secara umum ada, cuman kalau materi yang khusus untuk ini belum ada. Jadi yang pertama komposisi. Komposisi itu bagaimana kita menyusun objek-objek yang ada di frame, yang ada di video atau di foto itu. Karena kalau kita ngasal aja, tadi saya lihat videonya Pak Iswan ya bagus, taruh di pinggir sini, pindah, nggak selalu di tengah. Mungkin pas pembuka di tengah, kemudian di pinggir, kemudian di sini ada komposisi. Kalau bahasa fotografinya komposisi, kalau bahasa nari blocking. Ya kalau nari blocking, kena pindah-pindah. Jadi komposisinya ya, komposisi objek atau apa ya, gurunya gitu itu jangan selalu di tengah. Nah, kadang pindah sini boleh. Kan bisa dimatiin dulu 2 menit, misalnya ini matiin dulu, pindah dulu gitu kan. Nanti kita lanjut lagi materinya. Nah, komposisi itu sebenarnya untuk apa ya, membuat suatu gambar atau video itu jadi indah, enak melihatnya. Kalau melulu di tengah kayak pas foto. Nah, kalau di pinggir dikit, kemudian di sini ada apa slide-nya atau apa gambar atau ada animasi, ya silakan. Kalau di tengah terus animasinya di sini nutup muka kita. Nah, kemudian komposisi itu kalau di fotografi banyak ya komposisi, cuman sederhananya gini aja. Ini ada pembagian 3 kolom yang horizontal 1, 2, 3. Ada 3 kolom yang vertikal. Nah, 3. Sehingga ketemulah ada titik temunya nih. Di sininya ada titik temu 1, 2, 3, 4. Nah, bisa letakkan objeknya di antara titik temunya itu. Nah, misalnya kayak Bu Kadit sama Pak Kasina, posisi di sini, misalnya. Jadi letakkan posisinya di sini. Kelihatan ya? Oh, mak kelihatan sih kalau di. Nah, geser titik. Gambar bahasa Lampung nggak apa-apa ya. Nah, ini gini. Kira-kira. Jadi di pembagian tugasnya ini, di pembagian. Nah, ditaruh di sini objeknya. Nah, ini kelihatan kan di Bu Kaditnya tuh. Kemudian di sini kan kosong. Bagian ini kosong. Nah, kosong ini bisa diisi apa tadi? Animasi atau yang lain-lain. Jadi tidak melulu kayak pas foto Bu di tengah terus nih. Kalau kayak ini kan pas foto di tengah nih, taruh di sini objeknya. Nah, itu. Kalau bahasanya Pak Isman tadi bahasa penari, blocking. Nah, geser kiri kanan, bahasa panggung. Kalau bahasa fotografinya komposisi, ya.
Nanti kita praktek dikit-dikit lah nanti campur ya Pak ya. Iya. Selanjutnya setelah komposisi ada namanya angle, sudut pandang. Sudut pandang. Jadi sudut pandang itu kita tidak mesti video itu lurus-lurus saja gini. Ini nah ini sudut pandang biasa. Jadi sejajar dengan objek. Kamera sejajar dengan objek. Ya efeknya ya biasa saja standar. Kemudian ada juga angle-nya dari atas, hack angle. Hack angle itu dari sini. Nah, tapi kalau video kayaknya jarang hack angle ya. Cuma kalau mau buat film pendek boleh lah, nggak apa-apa. Siapa tahu film pendek pembelajaran lebih sip juga itu, ya. Jadi, nah ini dari atas, ini efeknya orang akan terlihat semua. Kalau sejajar gini ada bagian yang nggak kelihatan, yang di belakang Pak Saputra. Nah ibunya agak nggak kelihatan. Kalau kita dari atas kelihatan semua. Nah ini high angle. Jadi kamera lebih tinggi dari objek. Kemudian satu lagi low angle. Low angle itu lebih bawah lagi. Kita dari bawah. Oh ya, high angle itu efeknya orang akan kelihatan kerdil. Jadi orang tinggi juga kayak pendek. Ya betul. Biasa selfie ya. Jadi agak pendek nih. Kemudian kadang kayak mukanya kayak agak gemuk juga kadang-kadang kan efeknya. Kemudian kalau dari bawah low angle. Jadi kalau bahasa atas itu high angle itu mata burung, bird eye. Ini kalau low angle ini frog eye. Jadi kodok. Kayak kodok kalau melihat itu melihatnya ke atas. Nah, efeknya kalau dari low angle ini, efeknya orang akan kelihatan semakin tinggi, mewah. Termasuk rumah juga, rumah tinggi jadi kayak lebih mewah lagi. Jadi kalau kita memotret rumah kita lebih tinggi, lebih kelihatan wah, nah low angle boleh, gitu ya. Dan kadang-kadang kalau melihat orang motret, apa ini tuh sampai tengkurap gitu ya. Ya itu akan dapetin angle yang berbeda. Jadi komposisi, angle, kemudian cahaya, pencahayaan tadi. Nah cahaya ini ada cahaya depan, cahaya samping, cahaya belakang. Samping itu bisa samping kiri, samping kanan. Cahaya depan itu misalnya ini objek saya yang motret atau saya yang videoin. Cahaya depan itu cahaya itu berasal dari belakang saya, dari sini. Nah, efeknya akan terang semua. Objek itu terlihatan terang semua, kiri dan kanannya terang. Nggak ada yang burung, nggak ada yang gelap. Kemudian cahaya samping, saya sibuk motretnya di sini, cahaya datang dari sini, matahari atau cahaya tambahan tadi dari sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh. Efeknya, ada bagian yang tidak terkena cahaya, ada bagian yang hitam. Jadi bagian yang kena matahari sebelah sini misalnya, di sini yang terang, atau dari sini yang di sebelah sebelah kiri ya, sebelah kiri terang, sebelah kanannya gelap, atau sebaliknya. Nah, fungsinya kalau dia cahaya samping itu akan membuat dimensi. Jadi kalau dalam video dan foto itu sebenarnya jadi dua dimensi kalau saya matematika. Jadi jadi dua dimensi kan. Tetapi kita akan membuat foto atau video itu menjadi tiga dimensi, itu permainan cahaya itu tadi. Jadi seakan-akan kayak muncul, kayak bukan dua dimensi. Padahal sebenarnya kan foto itu dua dimensi kan. Panjang sama lebar ya Pak Iswan ya. Nah ini senior saya. Panjang sama lebar. Nah gitu. Jadi bisa kita tampilkan seperti tiga dimensi dengan permainan cahaya tadi. Cahaya samping ini, sebelahnya memang agak gelap, tapi di sebelah sini terang. Nah, satu lagi cahaya belakang. Cahaya belakang ini kita akan membuat siluet, tetapi rata-rata jarang yang mau difoto siluet. Pengen kan fotonya pengen kelihatan. Kalau siluet hitam ya. Matahari atau cahaya dari belakang sini. Cahaya dari belakang sini kita memotret melawan matahari. Jadi objek itu antara matahari dan saya, gitu lah di situ. Nah, cuman kalau kita memang membuat efek seperti itu ya bisa juga. Jadi efek siluet, gitu. Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kecepatan. Nanti kita sama-sama ya. Jadi
intinya dalam fotografi atau dalam videografi. Nah, kalau videografi harus gerak tadi. Jadi seperti yang kata Pak Iswan tadi, kalaupun tidak di skrip benar kayak di skenario produksi, minimal skenario di kepala kita lah, kira-kira mau apa. Saya nggak pakai skenario, kadang-kadang ada, oh ya ini lah gitu aja, gitu. Boleh. Tapi kalau misalnya ini garis besarnya apa, pembuka dan seterusnya tadi. Jadi kalau di video selain tambahan gambarnya harus bagus dengan pencahayaan yang bagus dan komposisi yang bagus serta angle yang pas tadi. Jadi tadi ingat aja komposisi, angle sama pencahayaan. Nah itu harus diperhatikan juga geraknya, kemudian suaranya bagus apa enggak. Nah kata Pak Iswan tadi pakai suara luar. Sebenarnya handphone sekarang yang saya bilang tadi, tahun-tahun ini handphone udah luar biasa. Pakai cahaya, saya pakai suara dari handphone aslinya sudah cukup. Syukur-syukur kalau ada tambahan, dikasih mic-nya di situ boleh lebih bagus lagi, lebih jelas lagi suaranya, lebih sip. Cuman handphone sekarang udah bagus, Bu. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin lebih bagus dari saya handphonenya. Jadi intinya pede sebenarnya. Kalaupun kamera kita besar dulu, hebat-hebat, kalau nggak pede, nggak percaya diri memakainya, ya Bu Ece, ya hancur juga biar bahasa anak-anak sekarang ya. Iya. Jadi yang penting pede, kita maksimalkan yang punya kita, ya. Jangan sampai itu punya dia kameranya bagus. Kita nggak buat produksi, cuma ngomel-ngomel aja karena kamera teman lebih bagus, ya kan? Mending kita produksi dengan apa ada yang punya kita, dimaksimalkan mungkin. Ya ingat tadi komposisi, cahaya dan itu tadi angle. Nah itu saja sedikit dari saya, mungkin tambahan dari Pak Reno untuk suara-suara gitu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.